Itu wirid bersama nggak ada dalilnya. Ada larangannya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'lim kita hari ini masalah yang sering kita bahas, yaitu masalah apa itu bid'ah. Karena kemarin 2 hari yang lalu ada satu kelompok orang yang biasanya wiridan bersama, doa bersama, dia nggak wiridan lagi. Dia bilang itu bid'ah. Nabi dan para sahabat tidak melakukan wirid bersama. Ya ada doa bersama gitu. Jadi ini perlu terus dan terus disampaikan kepada umat supaya umat nggak bingung gitu. Supaya nggak bingung dengan apa yang selama ini dilaksanakan. Bahwa berkali-kali saya telah mengutarakan bid'ah itu memang macam-macam. Di samping bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah sunnah. Itu. Seperti apa bid'ah wajib? Belajar, sekolah, pesantren, itu bid'ah, tapi wajib. Kenapa? Nabi nggak pesantren, Nabi nggak sekolah. Tapi Nabi perintahkan kita belajar. Utlubul ilmi faridatan ala kulli muslim wal muslimat. Diwajibkan belajar bagi kaum muslim dan muslimat. Tapi ini nggak dikerjain Nabi. Ya. Jadi bid'ah apa itu? Bid'ah wajib. Bid'ah karena tidak dilakukan Nabi. Hal baru. Wajib karena diperintah Nabi. Nah sekarang masalah zikir bersama, wirid bersama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kamu. Kalau kamu sudah selesai sholat, wa idza qudiyat sholat fantashirul ardh. Bertebarlah muka bumi dan banyaklah mengingatku, berzikir kepadaku. Nah, berzikir ini perintah Allah. Cuman cara berzikir ini namanya ijtihad, inisiatif. Ada seperti siapa? Almarhum yang bikin majelis zikir? Arifin Ilham. Allahumma ighfir lahu. Bikin majelis zikir. Dibilang bid'ah, Nabi nggak bikin. Perintah zikirnya ada. Majelisnya bid'ah. Bid'ah apa? Karena Nabi nggak bikin majelis zikir kayak Arifin Ilham. Tapi perintah zikir ada. Salah nggak majelis zikir? Salah nggak? Salah nggak? Iya kan? Nah sementara yang namanya format segala macam itu diserahkan kepada kita. Tapi yang penting perintahnya ada. Seperti jamaah begini. Ada satu hukum qiyas. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada hukum qiyas. Apa itu qiyas? Analogi. Analogi itu menyamakan dengan sesuatu hukum. Misalnya sholat. Nabi SAW bersabda, as-salatul jama'ati afdalu min sholatil fazi bis-sab'ina wa 'ishrina darajat. Sholat berjamaah lebih baik 27 derajat daripada sholat sendiri. Dikiasnya sama ulama salaf. Sholat berjamaah sama sendiri 20 derajat. Sekarang zikir sendiri sama zikir berjamaah bagaimana? Perintah zikirnya ada. Nanti analogi. Diperintah nggak zikir? Diperintah nggak? Diperintah. Ada nggak larangan dari Nabi? Nggak boleh berjamaah ya zikir. Ada nggak? Ada nggak perintah kalau
Berzikir harus sendiri, nggak boleh rame-rame, ada nggak? Nggak ada. Nah mereka selalu mengatakan nggak ada dalilnya. Jadi pengembangan dalam ajaran Allah dan Rasulnya itu namanya ijtihad. Kalau bahasa kerennya inovasi. Ijtihad. Inovasi. Inovasi itu dibenarkan Rasulullah sebagaimana sabdanya, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melaksanakan hal-hal yang baik dalam Islam, dia akan mendapat pahala. Dan mendapat pahala dari orang yang mengikutinya. Barang siapa yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, tradisi-tradisi yang positif, dia akan mendapat pahala. Dan pahala dari orang yang mengikutinya. Sebaliknya, وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً fil Islam فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. Barang siapa yang melakukan tradisi-tradisi kebiasaan-kebiasaan negatif, dia akan mendapat dosanya dan dosa dari orang yang mengikutinya. Jadi, dengan sabda Nabi tadi, Nabi mengizinkan pengembangan. Nabi mengizinkan ijtihad artinya. Sama seperti yang saya bilang Al-Quranul Karim itu hasil ijtihad. Kitab suci Quran itu yang kita bisa baca sekarang, apalagi pakai masuk-masuk di gadget, itu ijtihad, inisiatif, bid'ah, hasanah. Seperti saya bilang, Al-Quran itu zaman Nabi nggak ada. Kitab suci Al-Quran nggak ada. Adanya di dalam kepala para hafiz. Ketika khalifah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, datanglah Sayyidina Umar, ya kan? Dia bilang, ya Amirul Mukminin, ini orang-orang hafiz sudah tinggal sedikit pada gugur. Bagaimana kita kodifikasi, kita bukukan ini Al-Quran. Sebab kalau enggak nih, para hafiz meninggal, Quran habis. Apa jawab Abu Bakar? Saya nggak berani ya Umar, ini bid'ah. Nabi nggak melakukan, saya bid'ah. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Anda mau tanggung jawab. Kalau yang hafiz meninggal, Quran hilang, berarti Islam hilang. Kembali ke akal. Inisiatif. Ijtihad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengizinkan. Silakan. Sampai sekarang ada itu Al-Quran. Ini bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Jangan semua bid'ah digolongkan ke sayiat, masuk neraka. Tahlil bid'ah. Sayiat, masuk neraka. Maulid, masuk neraka. Kayak maulid. Nabi SAW itu dihormati nggak sama Allah? Dihormati tidak oleh Allah? Indikasinya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah yang menciptakan Nabi Muhammad bersolawat. Para malaikat, makhluk-makhluk suci bersolawat. Mulia nggak ini makhluk? Hebat nggak Muhammad? Nah, lantas Allah perintahkan kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan hormatilah dia dengan sepenuh-penuh penghormatan. Bagaimana penghormatannya? Itu inisiatif. Itu ijtihad. Tergantung. Yang penting koridornya adalah menghormati, bukan menyembah. Koridornya ada bersolawat, bukan menuhankan. Contoh, ya Allah SWT berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan sya'airillah, syiar-syiar Allah,
Apa tuh syiar Allah? Ka'bah, Safa, Marwah, Zam-Zam dan sebagainya. Syiar Allah. Nabi Muhammad terus syiar Allah, Quran terus syiar Allah. Wa man yu'azim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah daripada ketakwaan hati. Dzalika wa man yu'azim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang dihormati Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah. Sekarang Ka'bah dihormati Allah enggak? Hei, disuruh mengagungkan enggak? Kita tawaf, itu mengagungkan Ka'bah namanya. Karena Ka'bah ini min sya'airillah. Kita tawaf. Itu bukti kita mengagungkan Ka'bah. Wa man yu'azzim sya'airillah. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah. Tapi kita menyembah Ka'bah tidak? Nah, batu disuruh agungkan sama Allah. Kita kelilingin. Hajar Aswad, batu apa orang? Batu disuruh cium. Kita menyembah Hajar Aswad tidak? Tidak. Kita cuma mencium, itu mengagungkan dengan cara mencium. Mengagungkan Ka'bah dengan cara bertawaf. Mengagungkan Safa wal Marwah, Bukit Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah adalah dari syiar-syiar Allah. Kita mengagungkan apa? Berlari-lari, mengikuti bagaimana Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail. Kita menyembah nggak Bukit Marwah? Kita menyembah nggak Bukit Safa? Tidak. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Ini orang terhormat tidak? Masya Allah. Syiar Allah bukan? Syiar. Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'indallah. Inda rabbih. Barang siapa mengagungkan hal-hal yang dihormati oleh Allah, orang-orang yang dihormati oleh Allah, maka itu adalah jauh lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Nah, apa itu maulid? Apa itu sholawat? Saya mau tanya Anda nih, apa itu yang namanya wasilah sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Dan seterusnya. Dalam salat itu kamu minta sama Allah apa minta sama Muhammad? Sama siapa? Sama Allah. Dengan wasilah kepada salawat. Berwasilah boleh apa tidak? Boleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Orang beriman bertaulah kepada Allah dan capailah Allah dengan melalui wasilah. Salah satu hadis yang mutawatir, hadis sahih, menceritakan kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa. Tutup oleh batu itu goa. Mereka berwasilah kepada amalnya. Amalnya. Ya Allah, saya pernah punya peluang untuk berzina, menzinai seorang wanita. Tapi saya tidak lakukan ya Allah. Kalau ini amal soleh saya bisa membuka batu ini, tolong bukakan ya Allah. Buka itu batu. Right. Berwasilah dengan amal solehnya. Ya Allah, yang satu lagi nih. Saya punya ibu ya Allah. Saya punya penjual susu. Gak pernah susu perahan pertama saya kasih orang siapapun termasuk anak-anak saya sebelum ibu saya meminumnya. Kalau memang itu jadi amal soleh saya, Allah tolong bukakan lagi pintu. Dibuka lagi. Red. Yang terakhir, bos onta. Bos domba apa bos onta? Itu satu karyawannya pergi.
Bertahun-tahun dibalik lagi. Mau nagih gajinya 1 bulan yang belum diambil waktu itu. Dia perlu banget. Gajimu yang sebulan tuh udah jadi puluhan atau ratusan kambing, itu punya kamu semua tuh. Karena dari gajimu sebulan tuh saya beliin itu. Itu punya kamu. Amal saleh. Tabuka belak. Berwasilah dengan amal saleh. Sekarang Allah bilang, sallu alaihi. Bersalawatlah kamu kepada Nabi. Tadi dalam berzina perintah Allah bukan? Orang yang enggak jadi berzina. Dalilnya apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sabila. Jangan dekati zina, jangan berzina. Dia tidak berzina. Artinya amal soleh. Yang satu lagi, ngasih ibu susu. Itu perintah Allah bukan? Perintah Allah. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah dengan orang tuamu. Dikerjain. Amal soleh. Yang tadi jujur. Perintah Allah bukan? Perintah Allah. Dikerjain. Amal soleh. Sekarang sholawat diperintah nggak? Diperintah nggak? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Orang beriman sholawat kepada Nabi. Kita kerjain. Apa itu namanya? Amal soleh. Makanya kita berwasilah kepada amal soleh kita dengan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amal soleh bukan? Baru kita bilang salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan salawat itu aku berwasilah. Bukan minta sama Muhammad. Bagaimana bisa orang bilang musyrik kamu? Astagfirullahaladzim. Maulid. Kita puja-puji. Mereka bilang, jangan menyanjung Muhammad berlebihan. Emang ini ada sabda Nabi. Wala tutruni kama aturtin nasara ibna Maryam. Jangan memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji ibnu Maryam Nabi Isa. Saya mau tanya, orang Islam memuliakan Nabi Muhammad sama apa tidak dengan orang Nasrani memuliakan Nabi Isa? Sama apa tidak? Mereka memuliakan Nabi Isa dengan menuhankan Nabi Isa. Saya mau tanya, kamu ketika maulid menuhankan Nabi Muhammad apa tidak? Masa dibilang musyrik? Musyrik itu menuhankan selain Allah. Maulid itu musyrik. Nih, kembali ke sini lagi. Ya. Wala tutruni kama aturtin nasara ibna Maryam. Jangan kamu puji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa. Kita memuji Nabi dengan segala macam sanjungan. Kan diperintah oleh Allah. Betul nggak? Sallu alaihi wasallimu taslima. Caranya itu ijtihad, inisiatif kita. Masing-masing caranya. Suruh zikir, caranya terserah kita. Yang penting kita tidak melanggar larangan Allah, tidak melanggar larangan Nabi. Masya Allah, ini yang wirid berjamaah, bid'ah. Masuk neraka. Doa bersama, bid'ah. Nah, tadi kan Anda udah jelasin apa namanya? Kias-kiasnya. Salat berjamaah 27 derajat dari salat sendiri. Dikias tuh. Wirid bersama, wirid berjamaah lebih baik kan dari wirid sendiri. Dan kita bisa rasakan. Kenapa salat berjamaah 27 derajat?
daripada sholat sendiri. Kita bisa merasakan lebih khusyuk, lebih hikmat berjamaah daripada, betul tidak? Begitu juga wirid zikir bersama. La ilaha illallah, la ilaha sendirian. Amin dengan gemuruh, la ilaha illallah, beda nggak? Ah, ini ijtihad. Mereka menafikan ijtihad, menafikan kias tadi. Nggak bisa. Jangan lakukan apa yang tidak dilakukan Nabi. Bisa nggak? Tidak melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi, bisa nggak? Nggak bisa. Contoh. Nabi nggak sekolah, lo bisa nggak sekolah? Ini contoh aja ya. Nabi nggak belajar, kamu bisa nggak belajar? Nggak bisa. Ya. Banyak contoh-contoh lain yang Nabi nggak lakukan, kalau kita nggak kerjain nggak bisa. Banyak sekali. Sebaliknya juga, lakukanlah apa yang dilakukan Nabi. Bisa nggak? Nggak bisa. Nabi Isra Mi'raj, lo bisa? Jadi ada yang kita tidak bisa lakukan, ada yang bisa kita lakukan. Karena Nabi itu mempunyai khasa'is nabawiyah, kekhususan Nabi. Nah, sekarang masalah penghormatan kepada Nabi. Ada khasa'is rububiyah, khasa'is uluhiyah, kekhususan Allah. Ada khasa'is basyariyah, kekhususan manusia. Siapa tuh kekhususan manusia? Contohnya deh gubernur, presiden. Tiba-tiba lagi kumpul nih gubernur datang. Lo pada berdiri nggak? Pada berdiri nggak lo? Anies datang, Anies. Berdiri nggak? Kenapa? Dia punya khasa'is basyariyah, punya kekhususan. Sebagai manusia biasa. Nggak bisa. Ada Anies ya. Bisa nggak begitu? Anies datang ya. Bisa nggak? Artinya ada khasa'is basyariyah. Begitu Nabi punya khasa'is nabawiyah. Punya kekhususan Nabi. Masya Allah. Masa? Muhammad. Muhammad itu Muhammad. Adab dong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Sama gubernur presiden aja. Bukan main kita. Sama artis-artis terkenal ini bukan main. Sama ulama-ulama bukan main. Karena mereka punya kekhususan. Bagaimana Nabi kita anggap manusia biasa? Orang yang menganggap Nabi manusia biasa, itulah kelakuan orang kafir. Semua di zaman Nabi, orang-orang yang mengatakan, itu biasa, itu tukang sihir, itu nggak ada apa-apanya. Itu orang kafir. Yang mensepelekan Nabi Muhammad, Nabi manapun, itulah orang-orang kafir. Perilaku orang kafir. Ini yang saya sering lihat di masyarakat. Masyarakat jadi bingung. Ini bid'ah, ini nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Kalau ada orang gitu, tanya lagi, ada larangannya nggak gitu? Tanya balik. Itu wirid bersama nggak ada dalilnya. Ada larangannya nggak? Dia jawab apa? Nggak ada, kerjain. Kan gitu. Ini saya ulang-ulang ini penting karena ini di medsos, aduh. Bikin orang bingung dan bikin orang terpecah. Umat jadi belah. Paham kira-kira ya?
Makanya kalau mau sempurna mendalami Islam, belajar ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu teologi, ilmu agama. Karena seseorang bisa mendalami ilmu agama dengan mendalami agama dengan mempelajari ilmu agama. Nah ini ilmu kalam diharamkan, nggak boleh. Makanya pemahamannya jadi terbatas. Ilmu balaghah, ilmu bahasa, nggak boleh, diharamkan. Seorang mufassir menafsirkan Al-Quran itu harus ahli bahasa. Harus tahu mana prosa, mana segala macam. Kan begitu kalau dalam ilmu bahasa. Mana hakiki, mana majaz. Hakiki itu hal yang sebenarnya, majaz itu kiasan. Seperti contoh, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini hakiki apa majaz? Kamu tanya. Kiasan apa hakiki? Kiasan. Banyak hal kiasan seperti ya'lamu baina aidihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui di kedua tangan kita dan yang di punggung kita. Majaz sampai hakikat. Tahu yang di depan tangan kita. Ya'lamu ma baina aidihim. Tahu apa yang di antara dua tangan kita. Wa ma khalfahum, dan yang di punggung kita. Ini arti ma baina aidihim, masa depan kita. Wa ma khalfahum, masa belakang kita, masa lalu. Ada lagi Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah duduk di atas singgasananya. Kan walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang serupa sama Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah butuh ruang, butuh tempat enggak? Butuh waktu enggak? Tidak. Kalau butuh tempat sama dengan makhluk dong. Wa kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah seluruh langit dan bumi. Itu kalau enggak di apa? Enggak dikias, enggak di apa tadi, di majaz ya, di takwil gitu. Nah, kalau kita enggak belajar ilmu bahasa, ya ketek aja begitu apa adanya, textbook thinking. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang majaz. Nah akhirnya itu habis dibabat bid'ah, musyrik, neraka. Akhirnya begitu. Takfiri, musyriki. Gampang mengkafir-kafiran orang, gampang memusyrik-musyrikan orang, gampang memvonis orang masuk neraka. Nah jadi di sisi lain ini memecah belah umat. Membingungkan umat, kayak begitu. Ya paham ya? Ada yang mau bertanya nggak? Mengafirkan itu sesama umat Islam itu di segi apa juga? Di hal apa itu? Kenapa? Yang disebut saling mengafirkan itu berarti kan sesama umat Islam itu mengafir itu dalam segi apa itu? Artinya kalau nggak sama sama dia orang kafir gitu. Bisa contoh, bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Nabi, pokoknya kafir. Tahlilan kafir, maulid kafir gitu. Padahal itu amal soleh gitu kan. Ya. Ya. Ya, ada yang lain mau bertanya? Masalah pengucapan Sayyidina itu kan penghormatan namanya. Saya sering banget kalau khutbah Jumat tuh kadang-kadang di akhir mau doa itu kan suka baca ayat tahiyat gitu kan ya ayatnya. Sama salat Ibrahim ala ali Ibrahim gitu. Cuman gitu dong. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nggak pakai Sayyidina. Itu hukumnya. Makanya lebih tadi. baik yang Sayyidina kan. Makanya tadi. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih.
Barang siapa mengagungkan orang-orang yang dihormati Allah, hal-hal yang dihormati Allah, itu jauh lebih baik baginya di sisi Tuhannya, gitu. Ya. Ente bilang Bung Anis, Pak Anis itu lebih baik daripada Anis. Apalagi si Anis. Lebih baik mana? Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Oke, kita baca suratul Fatihah. Berkatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pemahaman yang benar dalam melaksanakan al-Islam. Ala hadihi wa ala niyatin salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.